Pak Di. Waalaikumsalam Bu Titi. Gimana nih kabarnya sore ini Pak? Alhamdulillah sore ini saya sangat semangat dan bahagia. Saya merasa hari-hari saya beberapa hari ini sangat memberi warna lah gitu ya. Oke, bagus sekali hari-hari Bapak ya Pak ya. Bapak akan mengadakan coaching ya sore ini? Iya Bu, dengan Ibu Sas rencananya. Oke, dengan Bu Sas ya. Jadi sebelum kita melakukan coaching ini, saya ada nih Pak mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti adakah waktu untuk meluangkan menjawab pertanyaan dari saya nanti ya Pak ya? Iya, insya Allah ya Bu. Baik Pak, nanti di dalam sesi pertanyaan ini itu saya akan tentang penilaian rubik kita hari ini ya Pak ya. Nanti Bapak selama mengadakan coaching dengan Ibu Susmita Darmani, nanti saya sebagai observer akan mengamati dan menilai Bapak sesuai dengan rubik penilaiannya. Kemudian Bapak bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya, dan bagaimana pula nanti coachingnya itu menjawab dan merespon pertanyaan dari Bapak. Nah kemudian jangan lupa nanti Bapak dalam melakukan coaching itu memakai prinsip coaching ya Pak ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memberdayakan kompetensi. Baik Bapak, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan itu ketika nanti Bapak melakukan coaching, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Begitu ya Bu. Dalam kegiatan coaching ini saya ingin mengembangkan semua kompetensi yang ada, yaitu present penampilan saya, kemudian sebagai pendengar yang baik, pendengar dengan rasa, hadir secara penuh, dan yang terakhir saya ingin bisa memberi pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, baik Bapak, dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi ya Pak, kira-kira kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi? Yang saya ingin kembangkan secara spesifik dan ingin Ibu observasi ketika saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, karena bagi saya itu sangat perlu. Oke, berarti nanti yang ingin saya observasi itu kompetensi yang mendengarkan aktif ya Pak ya. Baik Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan di dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang saya inginkan, saya bisa berdiskusi dengan coach saya dengan baik, saya bisa membuka cakrawala atau memotivasi coach saya sehingga hadirlah ide-ide baru dari coach saya tersebut, sehingga dia bisa menyelesaikan dari permasalahan yang dihadapinya. Oke Bapak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Nanti apa harapan dari observasi kita hari ini ya Pak? Harapan observasi kita hari ini, saya berharap dengan observasi dengan Ibu bisa mengamati saya dengan penuh, sehingga saya mengetahui apa kekurangan yang ada pada diri saya sebagai coach, kemudian apakah saya sudah memberi pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, dan apa kelebihan saya sebagai seorang coach. Semoga nanti Ibu itu bisa menjelaskannya kepada saya. Oke Bapak, mungkin demikian dulu ya perbincangan kita pra observasinya. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya ya Pak ya. Semoga nanti dalam proses coaching berjalan dengan lancar dan coach Bapak nanti bisa menemukan berbagai kiat-kiat dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, terima kasih ya Bu. Semoga saya juga berharap kegiatan coaching saya dengan coach saya hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke Pak, silakan ya Pak ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Pak Adi ya sudah meluangkan waktunya untuk bertemu saya hari ini. Iya, saya sangat senang ya Bu. Iya, apa tujuan Ibu menemui saya hari ini Bu? Begini Pak Adi, sebenarnya saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Adi karena saya rasanya ada beban sedikit nih Pak Adi yang mau saya berbagi dengan Pak Adi. Ya, senang sekali saya berbincang dengan Ibu pada hari ini Bu. Apa harapan yang Ibu inginkan dari pertemuan kita hari ini Bu? Iya Pak Adi, saya sangat berharap sekali setelah saya nanti melakukan coaching dengan Pak Adi, saya mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak Adi. Begitu ya Bu. Baik Bu, silakan Ibu menceritakan secara jelas permasalahan Ibu kepada saya Bu. Iya, begini Pak Adi, jadi saya itu di sekolah itu ada murid saya, satu orang murid saya. Kebetulan itu dia Pak Adi, anak yang pintar Pak Adi. Gitu. Tetapi saya lihat sekarang ini, akhir-akhir ini, kok dia karakternya berbeda begitu. Dia sering menyepelekan sesuatu gitu kan, tidak ada motivasi dalam dirinya Pak sama saya. Dan juga Pak Adi, anak ini juga sering bertengkar dengan teman-temannya begitu.
kadang-kadang dia mengejek-ngejek temannya, padahal dia anak yang pintar begitu. Iya Bu, dari mana Ibu mengetahui hal tersebut Bu? Saya melihat Pak Adi ketika ada kegiatan misalnya Pak Adi ya, kita akan melakukan yang namanya kerja kelompok begitu kan. Nah, ketika anak ini saya minta untuk bekerja kelompok, dia selalu bertengkar dengan teman kelompoknya. Dan satu lagi Pak Adi ketika nanti dia mengumpulkan nilainya ke depan ke saya begitu kan. Nah, ketika nilainya rendah, dia tidak menghiraukan gitu. Padahal anak ini dulunya adalah juara kelas Pak Adi gitu. Iya Bu, bagaimana Ibu merespon tingkah anak tersebut selama ini? Nah, selama ini mungkin saya masih menasihatinya di dalam kelas Pak Dia begitu kan, cuma secara langsung di dalam kelas secara bersama-sama. Baru segitu usaha yang saya lakukan. Kemudian bagaimana hasil yang Ibu peroleh dengan usaha yang Ibu lakukan demikian tersebut? Ketika saya nasihati sih anak itu tidak bertingkah lagi Pak gitu kan, tetapi ketika kegiatan besoknya ada kegiatan kerja kelompok lagi, dia akan berulah kembali Pak Adi gitu. Berarti dari skor 1 sampai 10, berapa tingkat keberhasilan yang telah Ibu lakukan tersebut? Mungkin sejauh ini kalau saya lihat skalanya Pak Dia, Ya. 1 sampai 10, mungkin anak saya ini masih di bawah posisi 5 Pak Adi. Oh ya begitu ya Bu. Iya. Tentu ada rencana aksi yang akan Ibu lakukan ke depannya agar skala keberhasilan Ibu tersebut meningkat. Apa rencana aksi yang akan Ibu lakukan ke depannya? Nah, rencana saya nih Bapak ya, gitu kan, mungkin saya akan memanggil anak ini secara personal Pak ya, begitu kan, mungkin akan saya bawa ke kantor, gitu, ruangan saya, gitu kan, saya akan bicara juga dari hati ke hati dengan dia, begitu kan, nah apa sih yang jadi permasalahannya. Kemudian selain itu mungkin saya juga akan menghubungi orang tuanya, gitu kan, memanggil orang tuanya juga bertanya bagaimana keadaan anak ini di rumah, begitu Pak Adi. Karena saya yakin gitu kan perilaku anak itu adalah bawaan dari rumah juga begitu. Karena keluarga adalah penentu keadaan anak yang pertama begitu Pak Adi. Ya keren sekali ya Bu, apa yang ingin Ibu lakukan itu ada prioritas utama yang ingin Ibu lakukan dari 2 rencana yang akan Ibu lakukan tersebut. Apa prioritas utamanya Bu? Nah kalau yang pertama dari yang 2 tadi mungkin saat ini mungkin besok Pak Dia gitu kan, saya akan memanggil anak itu gitu kan, saya mungkin akan lebih dekat lagi dengan dia, bagaimana saya mendekati dia untuk memunculkan motivasi internal dari dalam dirinya Pak Adi gitu. Iya keren sekali ya Bu Stas, apa yang Ibu lakukan. Jika nanti ke depannya ada masalah atau kendala yang Ibu temukan terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan, bagaimana Ibu mengatasinya atau mencari solusinya? Nah, mungkin cara saya, mungkin karena di sekolah Pak Dia kolaborasi dengan teman sejawat atau rekan guru itu sangat penting sekali, gitu kan. Kemudian dengan kepala sekolah, mungkin saya dan rekan guru dan kepala sekolah akan berkolaborasi bersama bagaimana anak ini kembali mempunyai karakter yang baik, begitu. Ya keren sekali ya rencana aksi Ibu tersebut. Ibu sudah menyampaikan rencana aksinya, kemudian Ibu telah mengetahui apa solusi jika kedepannya terjadi hambatan. Tentu terakhir Ibu punya komitmen terhadap aksi nyata yang akan Ibu lakukan tersebut. Bagaimana komitmen Ibu? Saya mungkin akan berkomitmen secara penuh ya, mungkin tidak hanya sekedar omongan Pak Dia, tapi akan saya lakukan segera mungkin. Kemudian saya juga akan memantau terus perkembangan anak ini Pak Adi begitu. Keren sekali ya Bu. Tentu dalam menjalankan komitmen Ibu tersebut, tentu Ibu perlu bantuan dari siapa saja yang ingin Ibu bantu. Iya, yang pertama adalah yang saya bilang tadi adalah keluarga dia atau orang tua begitu kan. Termasuk juga mungkin teman-teman begitu, teman-teman di dalam kelas atau teman-teman anak tersebut. Keren sekali ya Bu, rencana aksi dan komitmen Ibu itu sangat keren sekali. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana perasaan Ibu setelah menjalankan proses coaching ini dengan saya? Saya sangat senang sekali Pak Adi, saya merasa lega sekali gitu kan, karena ini memang menjadi beban saya dari kemarin Pak Adi gitu kan. Kenapa anak yang pintar kok bisa berubah begitu Pak Adi. Jadi dengan coaching dengan Pak Adi ini saya hanya menemukan solusi di permasalahan saya ini, yang mudah-mudahan ini bisa membawa perubahan juga kepada murid saya yang nanti akan saya terapkan, sehingga murid saya ini memiliki yang namanya profil pelajar Pancasila. Iya, keren sekali ya Bu proses coaching kita hari ini.
besar harapan saya kepada Ibu agar Ibu benar bisa menjalankan rencana aksi Ibu tersebut dan berhasil ke depannya. Mungkin demikian kegiatan coaching kita hari ini. Jika ada salah dari saya, Bu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Pak Adi karena telah meluangkan waktu kepada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Adi. Waalaikumsalam, Bu. Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Sasmita Darwani. Iya, benar sekali, Bu. Saya tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Sasmita Darwani, Bu. Oke Pak, sebelum penutupan ini saya ada nih beberapa pertanyaan untuk Bapak. Nanti terkait dengan coaching kita ya, coaching tadi ya Pak ya. Bagaimana performa Bapak dalam coaching tadi Pak? Ya, Bu. Kalau menurut saya ya, Bu, performa saya dalam proses coaching tadi dengan coach saya, Bu, sangat bagus, Bu, dan saya merasa saya sangat percaya diri, Bu. Oke, ini sudah yakin Pak percaya diri ya Pak ya. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, begitu ya, Bu. Yang sudah saya lakukan tentang kompetensi yang saya harapkan tadi ya, Bu. Saya sudah berpenampilan dengan sangat bagus, sudah menggunakan bahasa yang baik, yang benar, sehingga mudah dimengerti oleh coach saya. Saya sudah menjadi pendengar yang baik, mendengar dengan rasa, kemudian saya sudah hadir secara penuh dalam proses coaching tadi, dan terakhir saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke Pak Adi, saya sebagai observer tadi Bapak ya dalam proses coaching Bapak Adi dengan Bu Sas itu saya sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Ya, itulah yang saya harapkan ya Bu, dengan senang hati saya mendengarnya ya Bu. Oke Bapak, jadi saya mengamati tadi dalam proses coaching Bapak sudah menggunakan alutsista ya Pak ya, sudah hadir penuh, sudah memberikan pertanyaan berbobot, dan telah mendengar secara aktif ya Pak ya. Namun ya Pak ya, Bapak juga telah menggali berbagai sudah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sas, sehingga Bu Sas dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Namun dari pengamatan saya juga ada ya Pak ya sedikit kelemahannya itu tentang Bapak nanti tadinya itu mendengarkan secara aktif Bapak, itu agak kurang sedikit. Ya. Bagaimana pendapat Bapak dengan hasil pengamatan saya sore ini? Ya, saya sangat berterima kasih dengan Ibu. Saya percaya kepada Ibu sebagai observasi yang telah mengamati saya dengan penuh rasa semangat. Berarti itulah yang menjadi kekurangan saya, Bu, yang kedepannya akan saya perbaiki. Oke Bapak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada sore hari ini yang baru saja Bapak lakukan ini? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan ya Bu, sesuai dengan hasil observasi tadi Ya. Bu. Berarti saya masih kurang dalam memberi pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga kompetensi itulah yang benar-benar kedepannya ingin saya kembangkan lagi dengan baik. Oke Bapak Adi, bagus sekali ya. Nah dari coaching kita, kegiatan kita hari ini, bagaimana ini refleksinya, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching dan observasi kita sore ini Pak? Ya, refleksinya Bu, hari ini saya sangat senang yang pertama sekali ya Bu, karena proses coaching saya dengan coach saya sudah berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada Ibu sudah melakukan kegiatan observasi dengan baik ya Bu. Dan banyak ilmu yang saya dapat pada hari ini Bu, yaitu masih adanya kekurangan dalam diri saya, terutama dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Dan ternyata ada juga kelebihan dalam diri saya Bu, yang itu harus saya pertahankan, malahan kedepannya kalau bisa itu lebih ditingkatkan Bu. Itulah yang saya dapatkan hari ini. Oke Bapak, semoga kedepannya ya Pak untuk coaching berikutnya lebih baik lagi dari ini ya Pak. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Jadi di akhir observasi ini kalau ada tadi pertanyaan-pertanyaan saya atau kata-kata yang saya kurang berkenan ya Pak, saya mohon maaf ya Pak. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak. Nah,